wafatnya Ibrahim ibn Rasulullah. Wafatnya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 10 tanggal 10 Rabiul Awal 10 Hijriyah. Ya. Di rumah ibu susuannya namanya Ummu Saif. Umurnya ketika itu 16 bulan, masih kecil 16 bulan. Dan Ibrahim adalah putra dari Nabi dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah budak Nabi yang Nabi gauli kemudian punya anak Ibrahim. Dan Nabi sangat sayang kepada Ibrahim karena Nabi tidak punya laki-laki. Anak sudah pada meninggal. Anak laki-laki dulu meninggal sebelum Nabi jadi Nabi itu Abdullah dan Qasim. Atau Qasim dan Abdullah. Setelah itu anak-anak Nabi Ruqayyah meninggal. Kemudian di antaranya Zainab juga meninggal, Ummu Kulthum juga meninggal. Nanti tinggal anak dua, Ibrahim dengan Fatimah. Nanti Ibrahim juga meninggal, baru terakhir Fatimah setelah Nabi meninggal. Jadi Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Ini anak-anak laki-laki dan anak Nabi sudah pada meninggal dunia. Ternyata si kecilnya juga meninggal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, kata beliau, dakhalna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saif al-Qain. Kami masuk ke rumah Abu Saif, yaitu bapak susuan dari Ibrahim, dari putra Nabi, dan dia adalah pandai besi Al-Haddad, wa kana dhi'ran li Ibrahim, dan dia adalah bapak susuannya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalu wa shammahu. Rasulullah sallallahu ambil putranya, Rasulullah sallallahu cium, Rasulullah sallallahu cium-cium dia, sangat sayang kepada putranya. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalik. Kemudian setelah berapa lama Rasulullah sering jenguk anaknya tersebut, tiba-tiba Ibrahim sakit, wa Ibrahim yajudu bi nafsihi, dan dia menggeliat ingin sakratul maut, ingin keluar ruhnya. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu tadrifan, maka kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf ada di situ, berkata, wa anta ya Rasulullah, engkau juga nangis ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibnu Auf innaha rahmah, wahai ibnu Auf, ini air mata adalah rahmat, tanda kasih sayang. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal aina tadma, sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata, wal qalba yahzan, sungguhnya hati ini sedih, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak berucap kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim. Ketika Ibrahim meninggal dunia, ada sahabat yang berteriak, Usamah bin Zaid, sedih berteriak ya. Maka Rasulullah SAW berkata, laisa hadza minna, ini bukan dari golongan kami. Ya, laisa li sarihin hadzun. Tidak boleh teriak-teriak ketika terjadi musibah. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Al-qalbu yahzan. Hati boleh sedih. Wal ainu tadma. Mata boleh menangis. Wala naqulu ma yuqdhibu ar-rabb, dan kita tidak berkata apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Adapun teriak-teriak tidak boleh. Itu menunjukkan engkau tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mungkin seorang menunjukkan bela sungkawa. Kita tidak seperti agama lain yang mungkin seperti teriak-teriak, malah menunjukkan teriak-teriak itu semakin bangga, jambak-jambak rambut, teriak-teriak meratapi di depan banyak orang, nangis-nangis seperti seakan-akan kehilangan segalanya. Ini kadang mereka bangga melakukan itu. Islam tidak. Ini tidak boleh seperti ini. Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang terkena musibah kemudian nampar-nampar pipinya, robek-robek bajunya, menyuruh-nyuruh suruhan jahiliyah. Tidak. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, inna Ibrahim ibni, sungguhnya Ibrahim adalah putraku. Wa innahu mata fi thadyi, dan dia meninggal di pangkuanku. Subhanallah. Wa innahu ladzi raini tukmilani radha'ahu fil jannah, dan dia nanti masuk surga dan akan ada dua bapak susuan dan ibu susuan yang akan menyempurnakan susunya di surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sampai 2 tahun. Karena umur dia ketika itu baru 16 bulan. Kemudian Ibrahim dikuburkan di Baqi', ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, mata Ibrahim ibnu Rasulullah wa huwa ibnu 16 syahran.
ya, bahwasanya Ibrahim meninggal umurnya 16 bulan, ya, baru 1 tahun 4 bulan. Fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudfana bil baqi, maka Rasulullah sallallahu memerintahkan agar anaknya tersebut dikuburkan di Baqi'. Ketika Ibrahim meninggal dunia, qadarullah terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari ketika Ibrahim putra Nabi meninggal dunia. Maka terjadi isu, orang mengatakan, sebenarnya mengatakan inna man kasafat li mauti Ibrahim. Mereka bilang matahari terbenam, matahari gerhana gara-gara wafatnya putranya Ibrahim. Karena mereka suatu hal yang wajar. Mereka kata ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Tuhan, anaknya meninggal, tidak ada salahnya Allah bikin gerhana. Kata mereka ini gerhana gara-gara wafatnya Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian salat kusuf, salat gerhana. Setelah selesai salat khusuf, Rasulullah membantah persangkaan tersebut. Rasulullah SAW berkata, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bukanlah gerhana tersebut terjadi, gerhana matahari maupun gerhana rembulan bukan terjadi karena wafatnya seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta tanjaliya. Jika kalian melihat gerhana maka salatlah, berdoalah sampai gerhana tersebut hilang. Rasulullah salat, ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu, ya. Jadi ini seandainya Rasulullah mengajarkan khurafat, ini kesempatan Nabi untuk berkhurafat. Lihat anakku mati, tatkala orang semakin percaya sama Nabi. Tapi Rasulullah tahu ini tidak benar. Rasulullah utusan Allah, ini sekedar biasa. Tidak ada kaitannya dengan gerhana, tidak ada kaitannya dengan kejadian di alam. Subhanallah, tauhid, ya. Dan bagaimana kalau kita lihat umat terdahulu, mungkin mereka mengkait-kaitkan, oh ini berarti ada begini. Nabi SAW sederhana, tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, ini tidak ada kaitannya dengan ini semua. Ini cuma gejala alam. Ya, kalian bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar, ya, bukan terkait dengan lahirnya seorang atau wafatnya seorang. Kemudian Rasulullah SAW salat gerhana, ya. Tadi nasihat setelah salat. Ketika Rasulullah salat gerhana, ada yang terjadi ketika itu dengan salat gerhana sebagaimana kita tahu. Suma Rasulullah SAW sempat maju dan Rasulullah sempat mundur, ya. Rasulullah SAW mundur, maka saf-saf juga ikut mundur. Summa ta'akhkhara wa ta'akhkharatis sufuf khalfahu hatta tahaina. Rasulullah mundur, orang salat, para sahabat ikut salat. Rasulullah ikut mundur, mereka juga mundur, ya. Sampai kami mundur, sampai kami sudah dekat dengan barisan para wanita, ya. Kata Abu Bakar, hatta taha ila nisa. Rasulullah mundur, kami pun mundur, ya, sampai mendekati saf wanita. Tsumma taqaddama wa taqaddama an-nasu ma'ahu. Rasulullah maju, orang pun ikut maju. Hatta qama fi maqami fansarafa hinan saraf. Ya, maka Rasulullah salat lama sampai ketika Rasulullah selesai matahari sudah terang kembali. Rasulullah berkata setelah itu, "Ya ayuhan nas, innamasy syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah." Wahai manusia sekalian, sungguhnya rembulan dan matahari adalah 2 tanda-tanda kebesaran Allah. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan ini 2 tidak terjadi gerhana karena kematian seorang. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu hatta tanjaliya. Kalau kalian melihat ada gerhana apapun, maka salatlah sampai hilang gerhana tersebut. Ya. Ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aitu fi salati hadhihi. Apa saja yang kalian janjikan aku telah melihat pada salatku ini. Rasulullah dibukakan banyak hal ketika salat gerhana tersebut. Laqad ji'a bin nar, Rasulullah diperkenalkan neraka jahanam. Wa dzalikum hina ra'aitumuni ta'akhartu makhafatan yusibani min lafhiha. Aku diperkenalkan neraka maka aku mundur. Aku khawatir apinya mengenaiku. Hatta idza ra'aitu fiha sahibal mihjan yajurru qasbahu finnar. Aku melihat ada orang sahibul mihjan, itu orang dia punya tongkat, dia mencuri di Ka'bah. Orang lagi tawaf dia curi. Aku lihat dia menggeret ususnya di neraka jahanam. Wa kana yasrikul hajj bi mihjanihi. Dia mencuri jemaah haji dengan tongkatnya, dia ambil, dia tarik barang-barang orang. Ketika ditangkap, kenapa kau ambil barang? Maka fa in futina lahu, kata Nabi, kalau dia ketahuan dia berkata inna ma ta'allaqa bi mihjani. Ini tadi barangnya kecantol tongkat saja, tongkatnya sepertinya ada bengkoknya. Ini kecantol doang, ya. Wa in ghufila anhu dhahabi, kalau orang lupa dia bawa lari. Supaya jemaah haji dicuri sama dia, ya. Dan dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ra'aitu fiha sahibal hirra allati rabatatha falam tat'amha
Walam tada'ha ta'kul min khashashil ardi hatta matat ju'an. Aku lihat juga ada seorang wanita sahibatul hira yang punya kucing, yang dia ikat kucingnya, dia tidak kasih makan. Tidak dilepas untuk cari makan sendiri, ya, makan serangga-serangga khashashil ard, dan juga tidak dikasih makan hatta matat ju'an, sampai kucing tersebut mati karena kelaparan. Rasulullah lihat dia dimasukkan dalam neraka jahanam. Mengerikan ya. Ini yang pertama zalim kepada orang, yang kedua zalim kepada hewan. Dua-duanya masuk neraka. Ya, hati-hati ibu-ibu yang melihara kucing, hati-hati kalau enggak bisa melihara lepas saja kucingnya ya. Jangan pelihara-pelihara itu enggak dikasih makan sampai mati ya. Tsumma ji'a bil jannah, kemudian datangkan surga kepadaku, wa dzalikum hina ra'aitumuni taqaddamtu, waktu kalian lihat aku maju itu aku melihat surga. Hatta qumtu fi maqami, sampai aku berdiri di sini. Walaqad madadtu yadi wa ana uridu an tanawala min thamariha litanzuru ilaihi. Aku hampir-hampir pingin mengambil ini perkara yang menakjubkan ya, perkara yang orang lain tidak lihat tapi Nabi lihat, ditampakkan bagi Nabi, sampai aku ingin mengambil buah yang ada di surga agar kalian bisa lihat buah tersebut. Tsumma badali alla af'al, aku kemudian nampaknya aku tidak melakukannya. Ya, ini semua terjadi ketika Nabi salat gerhana dengan salat yang sangat panjang. Perhatikan ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana petunjuk Nabi ketika mengalami musibah ya. Nabi sudah banyak mengalami musibah Nabi sangat banyak, karena demikianlah konsekuensi dari seorang yang bertakwa. Semakin bertakwa maka ujiannya semakin berat. Lihat Nabi diuji dengan wafatnya anak-anaknya ya.